Dan kalau Om Wawan nih, tadi aku belum nanya. Kalau Choji kan lebih ke morph, tapi kalau Om Wawan ngeliat dari aku morph juga. Ya karena ngeliat dari komposisi mereka ya, dari draftingannya. Mereka punya Cyclops. Yang benar sih Cyclops ini pasti adalah hero yang bisa menangani semua melee hero ya, gue bicara melee ya, bukan yang range. Yang range pasti bisa hit dia, tapi untuk yang melee misal seperti Lancelot yang lagi puncture ke belakang itu bisa kena damage kaget, damage kecil. Oh iya. Karena kan kita tahu kan dengan planet attack itu 5 planet. Ada Pluto. Enggak dong, beda dong. Iya, pokoknya damage-nya dia sakit banget sih. Untuk hero-hero melee atau untuk hero yang berusaha buat sakit banget damage yang diterima oleh Kazami. Matildanya harus mundur dulu dengan flicker ke arah belakang. Ini Lancelot di arah early game udah mulai menyusahkan ya untuk teman-teman dari Morph Minerva, karena dari Morph Minerva memiliki satu player utama yaitu Sicilian yang dimana memang harus tunggu dulu sampai ke late game baru bisa memaksimalkan damage-nya. Tapi dari sisi ada Cho juga yang sudah scouting ke arah jungle milik Morph Minerva. Skuknu, Raknu, kita tunggu nanti ya. Sudah mulai ada lompatan-lompatan indah yang dilakukan oleh seorang Mon kali ini. Kali ini mencoba untuk mundur dulu karena udah ada Shang, udah ada Rain juga di depan sana bersama Too Risky for Jewel. Ini namanya unik sekali ya, kayak something precious banget kayaknya nih untuk nama si player Cho ini. Tapi sudah mulai ada sedikit inisiasi juga ke arah Sicilian dengan jatuhnya Payung Kagura di arah mid lane. Tapi kita pindah lagi ke arah bottom lane dimana sudah ada stun yang dilakukan. Bukan stun tapi immobilize dari Cyclops, tapi masih bisa kabur dengan satu flicker ke daerah belakang. Yes, tapi dia ada mid kali ini. Benny dan Rain bersama dengan Too Risky for Jewel benar-benar kayak mau menguasai laning di area tengahnya. Kazami kali ini akan menjadi head to head. Udah ada Skuknu, Raknu sudah dikeluarkan, bahkan Peta Execution ke arah sana Kazami, dan first blood diamankan oleh Ben kali ini dan membuka chance dapat turtle. Lihat dari bawahnya Mikasa, what are you doing? Gak ada temennya, bakal Black Dragon Form yang cukup terlambat datang mencoba untuk menghilangkan Chow di depan sana, tapi Chow-nya masih ada sumpu. Tapi efek dari sebuah pasif Mon akhirnya menghilangkan nyawa dari Skuknu, Raknu Usna. Tapi nggak sampai di situ aja, masih ada Volley Starman dikeluarkan mencoba untuk dapetin Moon di depan sana. Bene sudah datang, tapi lihat what a play banget dari Yuzongnya. Monnya mendapatkan double kill. Ini outplay yang dilakukan oleh anak-anak Morph Minerva sangat baik sekali. Skiri, boom! Itu yang dilakukan oleh seorang Sicilian tadi ya, dengan ada Sang Close. Langsung on point bro, 3 player dari Devil's District. Tapi lain sisi sudah ada Cho yang hampir saja menendang Kazami ke daerah belakang, tapi masih bisa diamankan dengan tenang. Dan ngomongin soal tenang, sepertinya di top lane ini masih tidak ada masalah apa-apa. Masih memilih jalan kedamaian ya Om Awa ya dari top lane. Iya, top lane damai-damai aja sih, tapi sedamai-damai di top lane ini agak bahaya sebenarnya buat Brody ya, karena kalau sampai ada chance pastinya Kupa bisa dapetin semua outer shield gold dengan cukup cepat juga. Dan itu sebenarnya tadi untung banget sih untuk Morph Minerva, karena tadi split fight kan yang terjadi. First bloodnya jatuh ke Devils dulu. Untungnya Yuzong juga make a play, karena tadi waktu cowoknya tumbang itu si Mikasa masih start turtle-nya. Iya, dia masih start turtle-nya, sedangkan fight-nya udah pecah gitu ya. Yang ada di bagian arah mid. Oke, sudah mulai ada sedikit pertemuan darah lagi sepertinya. Coba sudah ditumbangkan di arah depan, coba untuk mencari chance lagi, tapi semuanya masih sangat-sangat aman bagi teman-teman dari Morph Minerva. Tapi yang gak aman adalah pergerakan dari Bene Murto Bene yang sudah melihat gold crab di arah top lane. Kazami yang ketutupan sama logo Rom, takutnya salahnya buat Rinasmi, Rinasmi ya. Nggak apa-apa itu dari Masmi, tapi Bene berhasil kabur dari ancaman yang dibuat oleh anak-anak Minerva kali ini. Bene dengan puncture ya masih bisa ting mundur ke arah belakang, tapi lihat Riane di area atas akan segera diganking oleh anak-anak dari Morph Minerva. Sudah ada Mikasa dan juga Lips di depan sana, tapi tentunya ini akan mengundang dari Chow dan juga dari Kaguranya untuk naik ke atas, karena mereka nggak akan membiarkan dari Yane yang akan hilang. Tapi udah mulai terkena efek membalas di arah atas. Gold Shield akan menjadi targetnya. Udah ada Raknu dikeluarkan bersama dengan gigitan dari Baitem Kupanya ke arah Mikasa. Tapi lihat dari Lucrecia langsung sigap menuju ke atas untuk membackup teman-temannya supaya nggak terpick off sama sekali. Yap,
Pergerakan sudah mulai dilebarkan lagi oleh Devil's District, dimana mereka sudah kembali lagi ke arah mid lane. Tetapi baik lagi ini masih dari kemarin ya, selalu patternnya dari minggu kemarin adalah awal yang tenang tapi akhir yang sangat-sangat chaos seperti sekarang, dimana hampir saja tendangan terjadi kepada seorang Kazami dari Cho-nya Risky for Jewel. Turtle pun sudah mulai dipegang-pegang, Yuzong pun sudah mencoba maju ke arah depan. Black yang dikeluarkan chat dari belakang pun skiri boom, mengeluarkan seorang Cyclops begitu saja dan masih bisa Black ke daerah belakang menyelamatkan dirinya. Yang tersisa tinggal ada Cecilian aja, tapi ternyata Brody datang menyelamatkan hari untuk teman-teman dari Morph Minerva. Di lain sisi Turtle juga sudah hilang dan pada akhirnya Mikasa dan juga Lucrecia menjadi korban di pertarungan Turtle tadi. 2 tukar 1 tentu terbaik untuk Morph Minerva. Bahkan dari Rianinya udah dapetin 1 outer turret di bagian atas, dan gua rasa dia akan segera rotasi ke area bawah, tukeran sama Esmeraldanya untuk dapetin 1 juga outer turret di bagian bawah. Tapi di area tengah kali ini Mon udah bergerak menuju ke atas. Udah ada Salmon Cloud dikeluarkan untuk Lucrecia. Tentunya ini sangat dibutuhkan stack. Kalau di menit 6 sebagai Gio Leon membaca, gua rasa dia udah punya stack 100-an ya. 100-an ya. Iya. Berarti itu yang kemarin kamu dapatkan di Iya. Asal tidak terculikin. Asal nggak diculik. Ya buat teman-teman semuanya, Cecil bisa Percuma diambil stacknya sama banyak dia. tapi diculik seperti sekarang, dimana Kazami pun sudah diculik oleh teman-teman dari Devil's District. 1 payung mendapatkan 1 korban jiwa dari Morph Minerva. Tapi kita bisa melihat bahwa Brody dan Cecilian pun lagi OTW juga ke arah bottom lane. Cuman kalau misalkan kita lihat semuanya menjadi aman lagi, ini selalu bermainannya seperti itu dari kemarin. Pick off, mundur, pick off, mundur, pick off, mundur. Dan biasanya sesuatu yang besar terjadi di menit 15 ke atas, di mana Lordnya sudah ter-enhance tapi sudah ke evolve juga. Tapi pada akhirnya ada Cho yang terlalu konsil karena depan menendang 1 player. Mikasa pun sudah ditumbangkan di tangan seorang junglernya, itu Lancelot. Tapi di sisi Moon datang dengan Yuzongnya, Drake Dragon Form dikeluarkan ke arah depan, mencoba untuk kabur Lancelot, tapi masih ada Thorn Pot Memory yang tidak bisa dikeluarkan oleh Brody. Mencoba untuk men-suppress balik teman-teman dari Devil's District, tapi ternyata Risky for Jewel masih berada di arah frontline. Tapi di lain sisi tidak dilihat bahwa ternyata bottom lane-nya sudah diserang oleh Morph Minerva. Ya, ini harus dilakukan sih. Tapi udah ada start dan skala Lucrecia. Bahkan teman-teman dari Morph sendiri enggak nge-backup, tapi Kazami langsung datang mencoba untuk memberikan penetrasi kepada seorang Shang juga. Dan Turtle yang berikutnya sudah mulai hadir ternyata Land of Doubt. Dan kalau kita lihat udah ada notifikasi bahwa Ben sudah punya Endless Battle. Tandanya dia udah siap banget untuk team fight kalau itemnya udah seperti ini. Iya, endless sih. Sebenarnya gimana ya? Kalau kita bahas soal di early kayak gini, ini masih every man's game. Ini semua masih bisa menang juga. Bahkan War Axe untuk Mon juga. Tapi harus berhati-hati pastinya, karena kalau sampai kena gencet, apalagi Lancelot yang tajam, bener banget. Itu dia langsung menghilangkan Lucrecia. Bahkan ditukar dengan adanya Rain yang hilang. Tapi Wave of Dragon ke arah belakang. Kami tidak lihat, tidak apa-apa. It's okay not to be okay. Tapi sisi lain dari Morph Minerva dan juga Devil District, mereka langsung mengarah ke posnya masing-masing kembali, membubarkan masanya. Dan ini dia dari item yang mawa di menit 8.30. Oke, Yuzong War Axe, Domi Ice berarti tadi untuk first itemnya dia. Berarti lebih ke arah defense pertama kali. Brody yang sudah oke banget sih dengan adanya Blade of Despair. Tinggal bagaimana mereka mengatasi nanti untuk Lancelot ya. Karena Lancelotnya juga ini udah sakit tadi. Ada Endless Battle War Axe yang akan menuju ke BOD sebentar lagi juga. Jadi untuk team fightnya, karena dari sisi jungler untuk Morph Minerva ini adalah Magic, jadi dia harus dapetin 1 item untuk bisa gain lagi. Ya, tapi sudah mulai ada team fight lagi, di mana sudah terjadi 1 korban. Mikasa pun ditumbangkan lagi. Kazami di sisi seperti tersandwich di tengah-tengah pertempuran, di mana damage dari Lancelot sudah mulai masuk. 2 bar tersisa, tapi pada akhirnya bottom lane tarot milik Morph Minerva pun telah ditumbangkan dan membuat Devil's District semakin lead permainan dengan perbedaan net worth 3.000 gol. El Filipino, pemain dari Filipina benar-benar berjaya di menit 9.25 ini. Tapi kita tahu dengan Morph Minerva memiliki banyak sekali hero-hero yang bakal late game. Ini harus mereka tahan. Seperti kata Om Mawa tadi bilang ya, betul, kalah early nggak masalah, yang penting bisa ditahan sampai late game. Apalagi ada Cecilion, ada Brody, ada juga Cyclops juga yang bakal memberikan
efek kejut kepada lawan-lawannya nanti di arah late game. Walaupun mereka juga punya Popol Kupa sama Esmeralda sama Kagura sih. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu justru jadi sedikit kerugian juga nggak sih untuk Minerva, di mana tiba-tiba ada Black Dragon Form datang mencoba untuk merusak setup dari teman-teman Devil's District. Yuzong pun telah mendarat, tapi masih belum ada target yang bisa diloncati. Pada akhirnya cuma Kupa aja yang menjadi sedotan dari seorang Yuzong. Berarti setelah ini Yuzong harus menunggu sekitar 60 detik lagi untuk menunggu efek naganya keluar lagi. Tapi sudah ada sedikit Shibaku Tensei di arah mid lane Tara Rizky Forjo, walaupun sudah mulai melakukan inisiasi, tapi sudah ditumbangkan di tangan Brody. Double kill didapatkan oleh seorang Brody, dan di lain sisi Esmeralda masih bisa lari ke daerah belakang. 1 bar HP tersisa. Popol Kupa pun sepertinya harus ragu-ragu ke arah depan karena sisi. Tapi yang ragu-ragu adalah Lancelot, di mana langsung saja puncture ke arah depan, di stun oleh Brody. Ternyata di counter attack. What an outplay. Masih bisa survive, triple kill didapatkan. Mania didapatkan, tapi tershutdown. Ditutup jalan kemenangan oleh Devil District oleh seorang Yuzong. Yuzong pun tidak berhenti di situ saja. Black Day Form dikeluarkan, 2 bar, 2 lawan 1. Sangat-sangat dirugikan. Pada akhirnya shutdown pun dilakukan kepada seorang Yuzong. Wipe out untuk Morph Minerva. Wipe out untuk anak-anak Morph Minerva. Dan ini langsung one straight push dari Devil District ke arah tengahnya. Outer turret didapatkan, ini meter target selanjutnya. Dan bahkan tadi permainan apik dan juga ciamik dari Bene. Dia langsung dapetin Maniac. Dan sebenarnya dia masih coba untuk dapetin kesempatan, dapetin Savage untuk match pertama kita. Tapi sayang, Yuzongnya on point banget ya Omawa untuk melakukan pasifnya juga. Ya, tapi itu play yang luar biasa banget. Itu single man bisa dapetin 3 hero, apalagi dengan life bar yang tinggal 2 maaf sebentar Om Wawa, tiba-tiba Kazami pun udah ditumbangkan. Tidak ada lagi player dari Morph Minerva yang bisa mengonteskan Lord. Dan pada akhirnya Black Dragon Form dari Morph Minerva pun sepertinya agak tersia-siakan begitu saja, karena Lord pun sebentar lagi akan muncul. So 60 detik adalah waktu yang lumayan lama, tapi nggak lama banget justru untuk Yuzong bisa melakukan setup team fight lagi. Begitupun juga Mikasa yang dari tadi kayaknya langsung kebabat mulu ya Gio ya. Iya, emang mesti tahan late game juga sih. Apalagi kalau kita lihat dari item nih Om Wawa, dari menit 12 dari Cyclops sebagai junglernya dia udah punya 3 item ngeri sih. Dia udah punya concentrated, ini yang gue bilang tadi. Dengan adanya concentrated dia akan jauh lebih sustain nanti untuk bisa menerima sedikit damage dari si Lancelot. Tapi yang pasti butuh item defense juga. Kita belum melihat item defense untuk Cyclops. Kalaupun dia mau item defense bisa ke Winter kalau pertama damage. Brute Force enggak? Kenapa? Brute Force enggak usah? Brute Force enggak sih kalau aku sih ya. Mending Winter atau langsung Immortal dulu. Oke. Karena itu instan banget untuk yang Lancelotnya. Jadi at least habisin semua skill dari Lancelot. Oke, sudah ada konsil dikeluarkan oleh anak Devil District. Tapi kita lihat di area tengah jadi target operasi The Way of Dragon ke arah belakang sana. Didapatkan Yuzongnya oleh seorang Kagura. Bahkan satu member sang make play dari Monarus hilang, menunggu sampai nanti dia datang kembali. Karena siapa yang mau TBN? Gak ada yang kuat lagi untuk maju ke arah depan kecuali Kazami. Tapi kita lihat Kazami tadi baru itemnya juga nggak terlalu kuat banget, HP-nya juga nggak terlalu tebel. Jadi ini bakal jadi makanan yang luar biasa banget untuk Devil District. Bahkan di area bawah satu inhibitor turret yang dihancurkan, 2 inhibitor turret menjadi makanan yang sangat-sangat lezat bagi Devil District. Bahkan Baidem Kupanya udah dimunculkan oleh Rain. Siapa yang bakal digigit? Enggak ada seperti Kazami yang kena. Tapi it's okay, Kazami masih bisa bertahan tentunya. Gigitan geli-geli datang kepada Kazami, 1 bar sudah hilang. Dan pada akhirnya Cecilin pun akan melakukan manuver defensif. Cuma sepertinya Rizky terlalu mengambil jalan yang terlalu risky ke arah depan. Chow pun akhirnya membuang sia-sia nyawanya karena tidak ada yang bisa di skidi boom dari player-player Morph Minerva. Tapi balik lagi satu Tara terakhir dari Morph Minerva di arah top lane. Apakah ini masih ada chance untuk Morph Minerva comeback? Masih banget, masih pakai banget ya. Gini loh, intinya selama kita ada Sicilian, satu hero yang punya potensi banget untuk bisa nge-flip gamenya, itu jangan pernah parno. Apalagi semua inhibitor sudah habis, apalagi juga belum Lord yang di level yang ketiga. Jadi selama masih dengan Lord yang level 2 itu masih aman banget. Tinggal naikin stack dari Sicilian dan mereka harus menunggu ya salah langkah dari Devil District. Misal dari Lancelotnya atau mungkin dari cowoknya bahkan yang lagi maju ke depan. Ya udah, itu mereka dapetin satu aja, satu opening, ini akan langsung kembali keadaannya. Oke, tapi ternyata di lain sisi kita bisa melihat bahwa Shang
sendirian di area bottom lane, mencoba untuk mendistract sepertinya dari teman-teman Morph Minerva karena Lord akan muncul dalam 2 detik lagi dan pada akhirnya Lord pun sudah muncul. Tetapi Morph Minerva dengan ketinggalan sekitar 7.000 seperti ini dan tambah lagi dengan hasilnya yang dari tadi sepertinya masih belum mendapatkan musik yang enak, Lord akan diikhlaskan kepada Devil. Pasti ikhlas lah ya. Iya. Udah ikhlas, udah tabah juga dari Morph Minerva, ya. udah pasrah karena mereka juga kalah gold. Mereka kalah hampir 10.000 sekarang untuk goldnya. Bahkan mereka udah kehilangan inhibitor tart di area tengah dan juga di area bawah. Mereka harus mencoba untuk defense. Mereka harus coba untuk jaga Lucrecia-nya sebagai high ground defense juga. Dia punya beberapa source skill tentunya yang bakal membantu teman-teman dari Morph Minerva bertahan dari gempuran serangan dari Devil District. Tapi anak-anak dari Devil District mereka masih coba untuk tunggu sampai Lordnya masuk ke area tengah. Mereka udah standby banget nih. Udah standby 5, 4, 3. Udah kayak produser pemain-pemain ini. Udah kayak produser ya, karena emang kemarin ngambil job produser juga dikit ya. Dikit. Iya, Nanti juga kalau lagi. Oke, baik kalau seperti itu. Lord pun sudah mulai masuk di arah inhibitor di mid lane, sementara di atas top lane inhibitor taruh sudah dihancurkan itu saja. Cuman Shang coba untuk melemparkan selendangnya ke arah depan. Cecilia pun mendapatkan 2 player dan damage yang masuk sakit sekali. Cecilia sudah menunjukkan giginya kepada teman-teman dari Devil District. Hilang 1, 2 for Siski for Jewel, tapi lane sisi Immortality dari Lancelot pun pecah. BN dikejar oleh Moon, tapi langsung lagi dibantu oleh Esmeralda di lain sisi. Matilda tidak bisa melakukan banyak hal. Tahun 4 memori mengeluarkannya kepada kuburan Lane of Dawn. Esmeralda tidak bisa berkata apa-apa. Di lain sisi 2 player yang tersisa dari Devil District masih hidup, masih survive dan masih bisa retreat ke daerah belakang. Ini yang sudah kita bilang, time to shine untuk Morph Minerva. Oke, early-nya mereka boleh diajar habis-habisan, tapi masuk ke late game, masuk menit 16 tentunya dari Lucrecia, dari Mikasa, dari Lips. Mereka udah punya item, mereka udah punya stack juga yang udah kuat banget untuk mendefense, bahkan bisa mengcounter lawan-lawannya yang bisa dibilang notabene cukup early. Ada Choi di situ yang early, ada Lancelot yang early juga ya Om Pak. Yes, dan Winter untuk Mikasa, jadi sudah ada 1 buah self defense lagi yang bisa dimainkan, yang bisa membuat salah kalkulasi untuk Devils. Jadi kesempatan untuk Morph Minerva dalam mereka nunggu aja. Ini adalah Lord yang paling penting dan mereka harus bisa coba untuk kontes Lord ini di 1 menit ke depan ya. Karena untuk melakukan kontes juga mereka harus melakukan setup, dan setup tersebut bisa diperoleh dengan mengantarkan dulu minion mereka, karena minion mereka lagi kalah sekarang untuk inhibitornya. Iya, dan ini dia untuk replaynya Umawan Yes. bisa masuk dari sebelum sih udah gila banget. Wah, itu kena Sanguine Claw, diinjak sama Furious Dive. Kena Ada ini juga gak sih tadi Planet Attack? kena Planet Attack. Iya, banyak banget. Jadi itu instan banget. Tadi kita lihat dari full bar HP langsung tinggal seperempat. Ih, sakit sih. Dan itulah kekuatan dari Sicilian ya. Menurutku memang Sicilian ini dia bagus banget untuk tim fight yang kumpul berempat, berlima. Tapi dia agak lemah kalau cuma ada 1 atau 2 ini tepatnya. 1v1 terutama. Oke. Nih bahkan dia udah bikin dominan ice juga ya di item keempatnya. Tapi dia menariknya dia bikin item attack-nya dulu Om. Bikin divine glaive-nya dulu dibanding dominan ice. Jadi ada pilihan sebenarnya sih untuk Sicilian. Ada yang buat item defense-nya itu di yang item ketiga. Ya, Kamu di item yang keberapa? aku item ketiga. Ketiga, karena ada yang COD sama Lightning. Ada kalau Clock of Destiny Lightning. Nah, ada yang butuh damage dulu. Jadi ditambahin dulu Divine Glaive baru ke Dominance Ice. Yang menurut itu lebih bagus sih. Oh, itu Jadi, lebih bagus. Lebih memaksimalkan potensi Sicilian aja. Oke, nanti malam kita coba ya, Me. Ya, boleh. Boleh. Oke. Tapi nih kita lihat teman-teman dari Morph Minerva harus melakukan defense lagi, karena dari Devil District dapetin Lord di menit ke-18 ini. Lord yang udah cukup kuat banget. Lord udah kuning. Lord Enhance tentu saja sudah berjalan menuju area tengah. Teman-teman dari Morph Minerva udah standby untuk clear minionnya terlebih dahulu. Dan mau tidak mau dari Devil District mereka harus setup lebih baik lagi supaya mereka tidak di counter kembali seperti tadi ketika Lord datang. Lord pun sudah mulai datang. Assalamualaikum Lord semua. Tapi ternyata ada sedikit tendangan keluar dari seorang cowok, mendapatkan 1 lips. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa dari teman-teman Morph Minerva mencoba untuk melakukan defense. Sangat-sangat sakit damage datang dari seorang Kagura, membuat Morph Minerva pun sepertinya harus fallback terlebih dahulu. Pada akhirnya Devil District memenangkan game kali ini. Wah. Teori late game bisa dipatahkan oleh anak-anak distrik KDN.